Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Jumat tanggal 10 bulan Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian kita duduk sejenak kurang lebih 30 menit ke depan membuka hati kita, pendengaran kita, menerima ayat-ayat Allah di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama salafus salih yang menjadikan landasan bagi orang-orang yang beriman. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatruka wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Beruntunglah orang yang melepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Beruntung orang yang membuat kuburnya nyaman, indah sebelum masuk kubur. Dan beruntung pula orang yang membuat Allah itu senang sebelum bertemu Allah Ta'ala. 3 keberuntungan kata beliau yang didapat bagi kita yang hidup di dunia ini. Pertama, lepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Segala atribut keduniaan jangan mengganggu konsentrasi kematian. Kematian adalah sesuatu yang sangat dikonsentrasikan, karena pada saat pelepasan ruh kita harus berdampingan dengan keluarnya iman kita. Ruh bersama iman menghadap kepada Allah Ta'ala. Inilah kematian yang terindah dan inilah kematian yang terbaik. Jadi apapun bentuknya yang menjadikan kematian itu terganggu konsentrasinya, lepaskan, termasuk atribut keduniaan. Beliau tidak melarang kita hidup di dunia dan bekerja untuk kepentingan dunia, sebab pekerjaan dunia itu juga bisa membawa nilai yang besar di akhirat jika dilandasi dengan niat yang ikhlas. Tapi tidak sedikit juga masalah-masalah keduniaan itulah yang mengganggu seseorang untuk berkonsentrasi, fokus kepada Allah pada saat menjelang detik-detik kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang hendak mati, sakaratul maut itu perlu tuntunan, perlu bimbingan. Dan tidak ada satu hadis yang sahih pun yang diperintahkan oleh Nabi untuk diajarkan
kecuali lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kita maklum dan kita mengetahui hari ini berbagai macam bacaan-bacaan, bisikan-bisikan, isyarat-isyarat yang diajarkan kepada orang hendak mati. Semua itu tidak berdasar kecuali kalimat la ilaha illallah. Apalagi yang banyak punya anak dengan kajian-kajian yang berbeda, yang nomor 1 mengajarkan ini, yang nomor 2 mengajarkan itu, yang nomor 3 mengajarkan yang berbeda lagi. Bayangkan jika sampai anaknya 10 orang, 10 informasi yang berbeda-beda yang dibisikkan kepada orang tuanya. Apakah itu untuk mempermudah? Tidak, untuk mempersulit. Untuk mempersulit, membuat orang yang hendak mati itu kehilangan konsentrasi. Sementara orang mati itu perlu berkonsentrasi pada satu kalimat, kalimat ketauhidan, la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, dan ini sangat penting untuk kita tanamkan dan kita ajarkan. Karena hari ini berbagai macam yang sampai kepada kita bahwa ini adalah untuk mempermudah kematian, ini adalah untuk mempermudah kematian. Tidak ada kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ajaran yang macam-macam termasuk surah Yasin yang dibacakan pada saat orang hendak mati itu tidak sekuat kalimat la ilaha illallah. Hadisnya kalimat la ilaha illallah itu ajaran tauhid yang sahih, Nabi perintahkan kepada kita. Mau surah apa, mau ayat apa, mau bacaan apa, mungkin itu akan membuat orang yang hendak mati itu lupa. Dengan apa? Dengan satu kalimat yang pasti dia ucapkan, dan itu pertanda husnul khatimah. Kajian kami tadi malam membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui seseorang yang sedang mengikatkan gelang-gelang di tangannya, dan gelang itu warnanya kuning. Dalam hadis yang sahih itu mungkin dari kuningan atau dari apapun, tapi warnanya kuning. Nabi bertanya kepada pemakai, apa yang kamu pakai ini untuk apa? Hiyal wahinah wahai Rasul, ini penolak penyakit. Apabila kami pakai ini, maka penyakit tidak akan menimpa lagi. Ataupun ada lagi bentuknya yang bukan gelang-gelang atau cincin. Untuk apa kamu pakai cincin ini? Maka hidup kami akan selamat apabila kami memakainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi khawatir dengan itu semua. Kemudian Nabi katakan, jika engkau memakai ini, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kegelisahan. Hatimu tidak pernah tenang, hatimu selalu gelisah jika itu ada padamu. Dan jika engkau mati pada saat kamu sedang memakai itu, maka kamu mendapat kematian yang tidak beruntung. Apa kematian yang tidak beruntung itu? Mati yang su'ul khatimah. Terjadi kematian yang terburuk. Jamaah sekalian, kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap apa yang dipakai oleh seseorang itu, sahabatnya itu, ini bagian daripada pelanggaran akidah, bagian daripada perusak ketauhidan. Sehingga Nabi menyuruh apa? Melepaskan itu, melepaskan itu. Artinya, ulun sampaikan kepada kita semua, jika ada sanak pemilik keluarga yang punya apa cincin yang macam-macam tulisannya, bagus itu dilepaskan pada saat hendak mati. Karena apa? Takut dia memakai itu ada sesuatu keyakinan di luar daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kami pakai ini, maka kami akan selamat dalam perjalanan. Ini merubah akidah kita, merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan, kata Nabi, karena jika kamu pakai dan kamu mati dalam keadaan tidak beriman, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dimaksud, lepaskan keduniaan sebelum meninggal dunia. Segala apapun selain daripada itu, banyak juga masalah-masalah keduniaan yang menghilangkan konsentrasi. Kadang-kadang karena memiliki anak yang kurang berilmu,
Sehingga si anak memaksa orang tuanya untuk menyuarakan sesuatu yang berhubungan dengan pembagian harta. Abah, tempulu pian lagi hidup, ucapakan di hadapan kami sepadang sanakan ya nah. Nang mana rokok Banjarbaru gasan siapa, tanah di Gambut gasan siapa, kemudian usaha nang lain gasan siapa, penderakan pian tempulu kami sepadang sanakan. Padahal nang abahnya sudah konsentrasinya, sudah kesehatannya sudah luar biasa, mendekati dengan sakaratul maut, dipaksa oleh anak untuk menyuarakan itu. Belum selesai berbicara tentang harta itu, malakal maut sudah mencabut nyawanya, dan matilah dia pada saat sedang membagi-bagi harta. Artinya bukan husnul khotimah. Harta yang dia bagi, anak yang memaksa untuk orang tuanya membagi harta di saat menjelang kematian, ini termasuk anak-anak yang tidak mengerti agama. Hilangkan segala apapun yang berhubungan dengan dunia. Jangan takut soal waris, kalau waris itu dibagi oleh hukum, dibagi oleh waris. Jangan takut, oh karena bisa abah ini diberikan sebertaan ke masjid. Tidak. Wasiat itu tidak pernah lebih daripada sepertiga. Artinya kadang-kadang ahli waris yang berpikir macam-macam. Kita kada dapat apa-apa lagi, kada dipaksa abah ini mau ucapan di waktu hendak mati. Ini kada menyelamatkan dengan orang tuanya. Maka bagus anak kita dibekali dengan agama sehingga tidak mengganggu kepada akhir kehidupan orang tuanya. Lepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu, nasihat beliau. Binalah kuburmu, bangunlah kuburmu sehingga kamu nyaman di kubur sebelum kamu masuk ke kubur. Ada kalimat untuk membina kuburan sebelum masuk kubur. Apa yang dimaksud membina kuburan? Apakah kita kapling dulu di makbarah sana, ukurannya sekian? Apakah kita bangun dulu di atas kuburan itu, nanti kalau kita mati dikuburkan di sana? Sama sekali tidak. Seorang ulama besar ini menyuruh, binalah, bangunlah kubur sebelum masuk kubur. Adalah lebih ditekankan kepada amal soleh, lebih ditekankan kepada ibadah-ibadah yang ada jaminan di kuburnya damai. Seperti apa? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk tidak pernah lupa menjelang tidur dengan membaca surah Al-Muluk. Kata para sahabat, di zaman Nabi, di zaman kami, Al-Muluk itu adalah surah kelepasan. Surah kelepasan. Kelepasan apa? Daripada dahsyatnya siksa kubur. Amalkan Al-Muluk yang jumlahnya 30 ayat itu setiap malam sebelum tidur. Syaratnya jangan membaca surah Al-Muluk sambil berabah. Namun membacanya sambil berabah, insya Allah Al-Muluknya kada sempat selesai. Kita teguring berdulu, karena urusan Al-Quran itu mengantuk benar Pak. Biar sambil duduk gin baca Al-Quran itu mengantuk, apalagi membaca Al-Quran sambil berabah. Jadi itu baca termasuk ayat-ayat yang diperintahkan untuk dibaca. Nabi Muhammad SAW bukan sekedar memerintahkan surah Al-Muluk saja untuk dibaca sebelum tidur. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Kafirun. Orang yang mengamalkan surah Al-Kafirun sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya daripada syirik yang berbahaya itu. Ini kan luar biasa. Bagus itu untuk kita baca. Artinya bina kubur bukan membangun kuburan, tapi bina kubur tetap seperti biasa, tapi amalkan segala bentuk bacaan dan amal soleh yang menjadikan damainya kita di kubur. Infak mendamaikan manusia di kubur. Salat malam membuat manusia nyaman di kubur, dan segala bentuk amal-amal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak-bapak, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Buatlah Allah itu senang, buatlah Allah itu ridha kepada kita sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Pertemuan dengan Allah tidak bisa kita pungkiri. Siapapun kita, dimanapun kita akan dipertemukan dengan Allah Ta'ala dengan pertemuan-pertemuan yang berbeda-beda.
Ada pertemuan yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Pertemuan yang indah, pertemuan seorang kekasih dan dikasihi. Allah sampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan siapa yang berharap akan ada pertemuan dengan Allah Ta'ala, falya'mal amalan shalihan, hendaklah dia melakukan amal salih dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang jua pun. Jaga iman kita, jaga akidah kita, jauhi kemusyrikan, laksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka ini harapan besar, akan terjadi pertemuan yang indah dengan Allah Ta'ala. Allah yang memberikan informasi ini, Allah yang mengajarkan ini, bukan seperti pertemuan yang pernah Nabi SAW gambarkan. La yanzurullahu ilaihim nazarur rahmah. Allah tidak akan pandang kepada mereka pada hari kiamat dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Kalau Allah tidak memandang dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan apa Allah memandangnya? Dengan pandangan kebencian dan ketidaksukaan. Kenapa Allah memandang kebencian dan ketidaksukaan? Karena di saat di dunia dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Iya, kalau kita minta ampun sebelum datangnya kematian. Tapi manakala perilaku buruk itu dibawa sampai sakaratul maut, dibawa sampai akhirat, sampai hari kiamat terjadi, maka ini yang membuat susahnya pertemuan kita dengan pertemuan yang baik berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma inni as'aluka an-nazara ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik." Ya Allah, hamba memohon kepadamu, nanti hamba mampu memandang, menatap wajahmu yang mulia itu, wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Doa yang dibaca oleh Nabi dengan suara yang lirih, di mana Nabi berharap ada pertemuan yang indah. Persiapkan sesuatu yang membuat Allah itu senang sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat Allah itu senang? Pagi ini kita lakukan itu. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Bukankah salat berjamaah termasuk salat subuh adalah sesuatu yang membuat Allah itu senang kepada kita? Kemudian banyak lagi perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu senang kepada kita. Lakukan satu perbuatan itu sebelum datangnya kematian. Jamaah rahimakumullah, 3 nasihat ini sangat indah jika kita perhatikan dalam kehidupan kita, jika kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama, lepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Yang kedua, bangunlah, binalah kubur dengan baik sebelum masuk kubur. Ini bukan fisik kuburan, karena tidak pernah seorang ulama yang istiqomah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan satu pendapat yang berbeda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru ayyubna alaihi wa ayyaquda alaihi. Rasul melarang untuk menghiasi kuburan, membina bangunan di atas kubur dan duduk-duduk di atas kubur. Hadis itu sampai kepada kita semua. Itu bukan hadis orang mana, tapi hadis Nabi yang Nabi kirimkan kepada semua umatnya. Semua umatnya. Apa kata Nabi? Nabi melarang untuk membangun bangunan, menghiasi dan duduk-duduk di atas kubur. Tapi bukan ini yang dimaksud. Binalah kubur sebelum masuk kubur. Laksanakan amal solih yang banyak, sehingga dengan amal-amal itu mempermudah, menenteramkan, membahagiakan kita berada di alam kubur. Buatlah sesuatu yang Allah senang kepada kita. Lakukan sesuatu yang membuat Allah gembira dengan kita. Allah meridhoi kita dan kita ridho kepada Allah. Kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Pada saat kita saling meridhoi, maka terjadi pertemuan yang indah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita.
Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.